Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Adriana Putra dengan NPM 251000007. Di sini saya mau menjelaskan tentang naskah lengkap mata kuliah kewarganegaraan. Yang pertama, sesi 1, orientasi pembelajaran di perguruan tinggi dalam kondisi pandemi. Sesi ini membahas pengetahuan mata kuliah kewarganegaraan, tujuan pembelajaran, kontrak kuliah, serta metode perkuliahan mahasiswa diperkenalkan dengan sistem pembelajaran di perguruan tinggi, menuntut kemandirian, tanggung jawab, dan pembelajaran mengalami penyesuaian melalui penggunaan teknologi digital, pembelajaran daring, serta penerapan protokol kesehatan. Mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi, tetap aktif, dan menjaga etika akademik. Kemudian di sesi kedua, pengantar pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib yang bertujuan bentuk keluarga negara yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab. Materi ini membahas pengertian, tujuan, fungsi, serta ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Ditekankan penting nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya ada sesi 3, yaitu judulnya Warga Negara Cerdas di Era Digital. Sesi ini membahas karakteristik warga negara cerdas di era digital, yaitu krisis, melek informasi, dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Mahasiswa diajak memahami dampak positif dan negatif digitalisasi seperti hoaks, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan media sosial. Warga negara diharapkan mampu menggunakan teknologi secara etis dan sesuai hukum. Dan sesi selanjutnya, sesi 4, yaitu hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara. Materi ini menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara serta keseimbangan di antara keduanya. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945. Pelaksanaan hak harus disertai dalam pemenuhan kewajiban agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil dan tertib. Yaitu ada sesi kelima, yaitu negara dan konstitusi. Pada sesi ini dibahas pengertian negara, unsur-unsur negara, tujuan dan serta fungsi konstitusi. Undang-Undang 1945 sebagai tertinggi dalam penyelenggaraan menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan dan melindungi hak warga negara. Sesi ke-6, pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi bertujuan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini membahas prinsip-prinsip demokrasi seperti kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, dan musyawarah. Mahasiswa diharapkan mampu bersikap demokratis di lingkungan kampus dan masyarakat. Yaitu ada sesi ke-7. Sesi ke-7 judulnya Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini menekankan musyawarah mufakat, keadilan sosial, serta penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan ketahanan demokrasi. Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal karena mengutamakan kepentingan bersama. Dan ada sesi ke-8, yaitu kita skip ke sesi 9 soalnya sesi 8 UTS. Sesi 8 itu materinya mencakup seluruh pembahasan dari sesi 1 sampai sesi 7 sebagai evaluasi pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar kewarganegaraan. Lalu ada sesi 9, reformasi dan menegakkan hak asasi manusia. Sesi ini membahas perkembangan HAM di Indonesia pasca reformasi,
hak asasi manusia merupakan hak dasar melekat pada setiap manusia. Dibahas pula peran negara, lembaga HAM, serta tantangan penegakan HAM di Indonesia. Ada sisi ke-10 yaitu bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI. Bela negara tidak hanya melalui militer, tetapi juga melalui pendidikan, kerja keras, dan kepatuhan terhadap hukum. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ada sesi ke-11 yaitu etika dan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini membahas pentingnya etika dan moral dalam kehidupan masyarakat. Etika berperan sebagai pedoman perilaku agar menciptakan kehidupan yang bermartabat. Moralitas diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kehidupan sosial untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. Dan ada sesi ke-12, wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sebagai negara kepulauan. Ini menekankan persatuan wilayah bangsa dan negara demi tercapainya tujuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi landasan dalam menjaga keutuhan NKRI. Ada sesi ke-13, ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi ancaman Ketahanan nasional mencakup tantangan, hambatan, dan gangguan. Ketahanan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sesi 14, globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ini membahas dampak positif dan negatif globalisasi serta sikap bangsa Indonesia dalam menyikapi nilai Pancasila harus menjadi filter dalam menghadapi arus globalisasi. Dan yang terakhir, sesi ke-15 yaitu filsafat Pancasila. Sesi ini membahas Pancasila sebagai sistem filsafat yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap sila mengandung nilai luhur yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila menjadi pedoman dalam bersikap, berpikir, dan bertindak sebagai warga negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.